Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Wardani dari kelas 1 KPEC. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Itu kata Dedi Mulyana 2005. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Itu kata Anwar Arifin 1984. Michel Burhon dalam Wiryanto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Mengapa orang bergabung dengan kelompok? Daya tarik antar anggota kelompok, kesamaan fisik, sikap sosial. Daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok. Daya tarik menjadi manfaat anggota tertentu, bisa pribadi, sosial, simbolik, pekerjaan, atau keuntungan ekonomi. Contoh, kelompok pengajian, kelompok pecinta alam, kelompok ilmiah, dan kelompok pecinta barang antik. Norma mudah diterima apabila 1. Anggota kelompok menginginkan keanggotaan yang kontinu. 2. Pentingnya keanggotaan kelompok. 3. Kelompok bersifat kohesif, yakni anggota berhubungan erat, terikat satu dengan yang lain. Selanjutnya, saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Pelanggaran norma dihukum dengan sesuatu yang negatif atau dikucilkan. Kelompok berorientasi yaitu jaringan komunikasi kelompok. Ada lingkaran, setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan ini. Bintang, situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu. Sentralisasi jaringan. Selanjutnya, jaringan penuh. Setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Selanjutnya, pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Selanjutnya, ibarat darah dalam tubuh. Aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Fungsi komunikasi dalam organisasi itu ada apa saja? 1. Fungsi informatif. Fungsi informatif adalah orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi. Ketiga, fungsi persuasif. Fungsi persuasif dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan, dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, buletin, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata, dan sebagainya. Selanjutnya, pendekatan klasik. Pendekatan ini menganggap organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas
Manusia dalam organisasi didorong oleh keuntungan materi. Produktivitas berjalan maksimum jika masing-masing anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Frederick W. Taylor. Organisasi juga dipandang seperti mesin. Prinsip efisiensi menjadi hal utama dalam pandangan klasik. Pendekatan hubungan antar manusia. Ada apa saja? Yaitu pertama, pendekatan hubungan antar manusia berkembang sebagai reaksi terhadap perhatian eksklusif faktor fisik dalam mengukur keberhasilan organisasi. Kedua, tonggak pendekatan hubungan antar manusia adalah pandangan yang lebih sosial terhadap kehidupan pekerja. Ketiga, asumsinya adalah kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas. Selanjutnya, pimpinan menciptakan aturan dan anggota mengikutinya. Dan pengendalian kepemimpinan dianggap cara terbaik untuk meningkatkan kepuasan dan produksi. Hal utama pendekatan ini adalah pemimpin yang demokratis dan konsep manajemen partisipatif. Komunikasi menjadi alat untuk memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi dalam. Selanjutnya, pendekatan kultural. Pendekatan ini memandang organisasi dan para pekerjanya memiliki seperangkat nilai-nilai dan tujuan yang sama. Kedua, organisasi harus melihat jenis kultur dan norma yang ingin dianutnya. Ketiga, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi dan mempengaruhi anggota dalam kultur yang telah dibangun. Selanjutnya, komunikasi tidak hanya sebagai pengirim pesan semata. Selanjutnya ada pengertian konflik. Konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Konflik dapat diartikan dengan perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Konflik menjadi bagian dalam dinamika organisasi. Sumber konflik, komunikasi, salah pengertian, bahasa, informasi tidak lengkap, struktur, kekuasaan, persaingan, pribadi, perdebatan pendapat, emosi. Selanjutnya persaingan menang kalah. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai kemenangan. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. Selanjutnya, kolaborasi menang-kalah, menang-menang. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Selanjutnya ada akomodasi. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Kedua, gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Yang selanjutnya, menghindar. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik.
Cara ini sebenarnya hanya bisa dilakukan